Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yenida Parmarija SOSMM sebagai pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dewi Patria Haprian dengan NIM 4312 4010 104. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting pada proyek 1 komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi bisnis. Yang kedua itu ada komunikasi tertulis bisnis, dan yang terakhir itu ada komunikasi dalam negosiasi konflik. Yang pertama itu ada prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adanya pengirim dan penerima yang jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Yang kedua itu pesan yang disampaikan itu tuh harus jelas supaya tidak menimbulkan makna yang ganda. Yang ketiga itu pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Dan yang terakhir itu ada keberadaan feedback atau umpan balik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang telah dipahami itu tuh diterima baik oleh penerima. Baik, selanjutnya itu ada proses terjadinya komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim menyusun pesan atau encoding, yang dimana itu pengirim merancang pesan sesuai tujuan yang ingin disampaikan. Yang kedua itu ada pesan yang disampaikan melalui media tertentu, yang dimana pesan dikirim melalui media yang dipilih seperti lisan, tulisan, maupun digital. Yang ketiga itu ada penerima menafsirkan pesan atau decoding, yang dimana itu penerima itu memahami dan mengartikan pesan yang diterima. Yang keempat itu ada penerima memberikan feedback, yaitu penerima memberi respon sebagai tanda bahwa pesan itu sudah diterima. Dan yang terakhir itu ada komunikasi bersifat dua arah. Proses ini tuh berlangsung sebagai timbal balik untuk memastikan pesan benar-benar dipahami. Selanjutnya itu ada contoh nyata dari prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi, yaitu pada PT Unilever Indonesia Tbk, di mana tim pemasaran menyampaikan arahan peluncuran produk kepada tim produksi dan distribusi. Namun karena informasi yang diberikan itu kurang rinci, terjadilah perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah rapat koordinasi sebagai bentuk komunikasi lanjutan. Dalam proses ini, setiap pihak itu memberikan feedback dan klarifikasi sehingga tercapai pemahaman yang sama. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa kejelasan pesan dan komunikasi dua arah sangat penting dalam proses komunikasi supaya tujuan itu dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya itu ada komunikasi tertulis bisnis. Adapun pengertian dari komunikasi tertulis bisnis, yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui media tulisan seperti email, memo, laporan, maupun proposal. Dalam dunia kerja, komunikasi tertulis itu tuh memiliki peran penting karena dapat didokumentasikan dan dijadikan sebagai arsip resmi. Adapun tujuan dari komunikasi tertulis bisnis yaitu menyampaikan informasi secara formal, memberikan instruksi, serta mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi tertulis itu juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan di kemudian hari. Selanjutnya itu ada ciri-ciri komunikasi tertulis bisnis. Komunikasi tertulis bisnis umumnya itu menggunakan bahasa yang formal, jelas maupun sistematis. Penyampaian informasi juga harus langsung pada inti pembahasan, namun tetap memperhatikan kelengkapan isi. Ketelitian dalam penulisan termasuk penggunaan ejaan dan tanda baca juga menjadi hal yang penting untuk menjaga profesionalitas. Adapun kelebihan dan kekurangan komunikasi tertulis bisnis. Komunikasi tertulis bisnis memiliki kelebihan, yaitu dapat disimpan sebagai arsip dan memudahkan penelusuran informasi. Namun komunikasi ini tuh juga memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya respon secara langsung serta potensi terjadinya kesalahpahaman jika pesan itu tuh tidak disusun secara jelas. Selanjutnya itu ada contoh nyata dari komunikasi tertulis bisnis, yaitu pada Bank Mandiri. Bank Mandiri mengirimkan email kepada nasabah terkait perubahan layanan atau informasi promosi.
Email tersebut disusun dengan bahasa yang formal, jelas, dan terstruktur, supaya mudah dipahami. Namun, jika informasi yang disampaikan itu kurang rinci atau kurang jelas, nasabah akan mengalami kebingungan dalam memahami isi pesan tersebut. Untuk mengatasinya, perusahaan itu perlu memperjelas isi pesan dan memberikan penjelasan tambahan. Studi kasus ini itu menunjukkan bahwa komunikasi tertulis yang jelas dan tepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah serta menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya itu ada komunikasi dalam negosiasi konflik. Adapun pengertian dari komunikasi dalam negosiasi konflik, yaitu proses komunikasi antara dua pihak ataupun lebih yang memiliki perbedaan kepentingan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam dunia bisnis, situasi konflik ini merupakan hal yang tidak dapat bisa dihindari, sehingga diperlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengelolanya. Adapun tujuan komunikasi dalam negosiasi konflik, yaitu untuk menyelesaikan konflik serta mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, hubungan kerja itu tetap dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi dalam negosiasi konflik. Supaya negosiasinya itu berjalan efektif, diperlukan strategi komunikasi seperti mendengarkan secara aktif, menyampaikan pendapat dengan jelas, serta mengendalikan emosi. Selain itu, penting untuk berfokus pada solusi bukan pada masalah yang telah terjadi. Adapun hasil yang diharapkan dalam negosiasi. Hasil yang diharapkan dari proses negosiasi yaitu tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya itu ada contoh nyata dari komunikasi dalam negosiasi konflik, yaitu pada PT Indomaret Prisma Tama yang dimana terjadi negosiasi dengan supplier terkait penentuan harga produk yang akan dipasarkan. Supplier ini tuh menawarkan harga berdasarkan biaya produksi, sementara perusahaan menginginkan harga yang lebih kompetitif supaya sesuai dengan strategi pasar. Perbedaan ini kemudian dibahas melalui komunikasi dan diskusi, di mana kedua belah pihak itu tuh menyampaikan pesan atau alasan serta pertimbangannya. Melalui proses tersebut, akhirnya dicapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Hal ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam negosiasi mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan serta menjaga hubungan kerjasama tetap baik. Selanjutnya itu masuk kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu komunikasi bisnis berperan penting dalam kelancaran kerja dan hubungan profesional. Proses komunikasi harus jelas dan disertai umpan balik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi tertulis juga harus disusun secara formal dan terstruktur, sedangkan komunikasi dalam negosiasi membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.